Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Dian. Pada kali ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis segitiga dan triple Pythagoras. Jenis-jenis segitiga. Jika sisi-sisi suatu segitiga diketahui panjangnya, maka dapat kita periksa apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku atau bukan. Ya. Sebaliknya atau selanjutnya, jika suatu segitiga tidak siku-siku, maka kita juga dapat menentukan apakah segitiga itu merupakan segitiga lancip atau segitiga tumpul. Nah, sekarang kita perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut. Ya. Lihat, sesuai dengan teorema Pythagoras bahwa segitiga siku-siku itu adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Bagaimana kalau dengan segitiga lancip? Nah, bagaimana kita menentukan jenisnya? Apakah ada segitiga lancip atau bukan? Ya, sekarang kita ambil garis bantu, ya, kita bandingkan dengan segitiga siku-siku, ya. Kita gambar sebuah segitiga siku-siku. Ini kita lihat dengan garis putus-putus dan kita perhatikan sisi terpanjang C, ya. Di sini terlihat sisi terpanjang C ternyata lebih pendek dari sisi segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku yang putus-putus ini. Sehingga segitiga lancip dapat ditentukan dengan cara bahwa C kuadrat itu lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat, ya. Ini kita lihat karena dia sisinya terpendek atau lebih pendek dari segitiga siku-siku, maka kita dapat tentukan segitiga lancip itu adalah C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sekarang kita lihat segitiga berikut. Nah, di sini ada sebuah segitiga tumpul, ya. Bagaimana hubungannya dengan segitiga siku-siku? Apa kita bisa tahu apakah ada segitiga tumpul berdasarkan sisinya, ya? Kita buat garis bantu lagi. Nah, seperti ya, kita bandingkan dengan segitiga siku-siku. Ternyata sisi terpanjang C, ya, segitiga tumpul dengan sisi terpanjang pada segitiga siku-siku lebih panjang sisi pada segitiga tumpul. Ini kamu perhatikan, ya. Nah, ini segitiga siku-sikunya yang putus-putus, kemudian segitiga tumpulnya yang garis tegas ini, bahwa sisi terpanjang C lebih panjang daripada sisi segitiga siku-siku. Sehingga kita buat segitiga tumpul itu adalah C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi, udah paham ya, Nak, ya? Jenis segitiga berdasarkan sisinya dapat diketahui, ya, dengan cara menentukan Pythagorasnya, ya. Kalau dia segitiga siku-siku berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Segitiga lancip C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat. Segitiga tumpul C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Contoh yang kedua, pertama, tentukan jenis-jenis segitiga yang panjang sisi-sisinya 5 cm, 12 cm, dan 13 cm. Untuk penyelesaiannya, kita tentukan yang mana sisi terpanjang, ya. Di sini sisi terpanjangnya adalah 13 cm. Maka sesuai dengan teorema Pythagoras bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Maka sini kita tuliskan dengan 13 kuadrat,
ya. Kemudian titik-titik 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ya. 13 kuadrat berapa? Ya, 169. Kemudian titik-titik 5 kuadrat 25 ditambah 12 kuadrat 144. Sehingga 169 titik-titik 25 ditambah 144 sama dengan 169. Ternyata hasil yang di kiri sama dengan hasil yang di kanan. Ya, karena hasilnya sama, berarti merupakan segitiga siku. Ya, kita lihat segitiga siku-siku, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Tentukan jenis segitiga yang panjang sisi-sisinya 6 cm, 5 cm, dan 9 cm. Nah, juga sama, kita perhatikan sisi yang terpanjang. Di sini sisi yang terpanjang adalah 9. Sehingga kita tuliskan 9 kuadrat titik-titik 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ya. 9 kuadrat berapa? 81. Sehingga 6 kuadrat itu adalah 36 ditambah 25. Sehingga 81 titik-titik kita jumlahkan 36 ditambah 25 hasilnya adalah 61. Ternyata 81 atau hasil yang di kiri lebih besar daripada yang di kanan. Ya. Atau dengan kata lain, sisi terpanjang lebih besar daripada jumlah sisi yang lain. Ya. Kita perhatikan jenis segitiganya apa. Ya, jenis segitiga apa kita lihat. Berarti jenis segitiganya karena ya sisi terpanjangnya lebih besar atau C kuadratnya lebih besar, berarti jenis segitiganya adalah segitiga tumpul. Ya, segitiganya adalah segitiga tumpul. Ingat ya, jenis segitiga yang udah kita bahas di awal. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Tentukan jenis segitiga yang panjang sisi-sisinya 6 cm, 8 cm, dan 6 cm. Untuk soal nomor 3, silahkan kalian jawab dan hasilnya kalian tulis di kolom komentar ya anak-anak. Jenis segitiga apa dia? Berikutnya kita bahas tentang triple Pythagoras. Apa itu triple Pythagoras? Triple Pythagoras adalah 3 bilangan asli yang tepat untuk menyatakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Ya. Ini kita perhatikan. Segitiga siku-siku ABC. Masih ingat kan bunyi Pythagoras atau rumus Pythagoras? Iya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Di sini kita mau menentukan ya, bilangan-bilangan apa sajakah yang merupakan triple Pythagoras. Kita misal ya. Apakah 6 cm, 8 cm, dan 10 cm merupakan triple Pythagoras? Ya, kita buktikan. Apakah 3 bilangan ini merupakan triple Pythagoras? Ya, sama seperti pengerjaan sebelumnya. Ya,
kita cari dengan cara menentukan sisi terpanjang ya. Di sini sisi terpanjangnya adalah 10 cm ya. Berarti 10 kuadrat titik-titik 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berarti 10 kuadrat itu 100. 6 kuadrat adalah 36. Kemudian 8 kuadrat 64. Ternyata hasilnya adalah sama ya. Hasil yang di kiri dengan yang di kanan sama. Berarti bilangan atau ketiga bilangan tersebut merupakan triple Pitagoras ya. Merupakan triple Pitagoras. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Nah, bagaimana dengan yang kedua? Apakah 12 cm, 8 dan 10 cm merupakan triple Pitagoras? Ya, coba kita buktikan sama-sama ya. Kita cari sama-sama. Dengan cara yang sama, kita tentukan sisi terpanjangnya yaitu 12 cm. Berarti 12 kuadrat ya, kemudian 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 12 kuadrat berapa? Ya, 144. Ini kita kosongkan dulu. Kemudian 8 kuadrat itu 64. Ditambah 10 kuadrat adalah 100. Berarti 144. Kemudian titik sama dengan 164. Kita jumlahkan ya, 64 tambah 100. Ternyata hasil yang di kiri tidak sama dengan yang di kanan ya. Tidak sama hasilnya. Ya, karena hasilnya tidak sama, maka ketiga bilangan tersebut bukan ya, bilangan triple Pitagoras. Ya, bukan triple Pitagoras. Ya. Udah ngerti kan anak? Udah paham kan? Apa itu yang dikatakan triple Pitagoras dan bukan triple Pitagoras? Ya, yang dikatakan triple Pitagoras adalah tiga bilangan yang dapat menyatakan panjang suatu segitiga siku. Sementara yang bukan triple Pitagoras adalah bilangan yang tidak dapat menyatakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku. Ini selanjutnya, ini kita lihat ada beberapa tipe dari bilangan triple Pitagoras ya. Ada tipe pertama yaitu 3, 4, 5 dan kelipatannya ya. Ini yang ke bawah 6, 8, 10, 9, 12, 15, 12, 16, 20 ini kelipatan dari 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Tipe yang kedua 5, 12, 13. 10, 24, 26, 15, 36, 39. Ini adalah kelipatan dari 5, 12, dan 13. Tipe yang ketiga adalah 7, 24, 25. Ya. Kemudian 14, 48, dan 50. Inilah kelipatan sampai ke bawah. Tipe yang keempat adalah 8, 15, dan 17. Ya, beserta kelipatannya yaitu 16, 30, dan 30. 4. Dan biasanya yang sering muncul dalam soal ujian adalah tipe yang seperti ini ya. Bisa kamu ingat ya. Kalau dia 3, 4, 5 berarti dia triple Pitagoras ya. Kamu harus ingat untuk mempermudah menghafal bilangan triple Pitagoras ya. Dan sering muncul biasanya adalah tipe pertama 3, 4, 5 atau 5, 12, dan 13. Ya, tipe ketiga 7, 24, dan 25. Dan tipe yang terakhir yaitu 8, 15, dan 17. Ini yang biasa muncul dalam soal-soal ujian akhir.
ya. Nah, sampai di sini pokok bahasan kita tentang jenis-jenis segitiga dan triple Pythagoras. Jangan lupa di rumah kalian ulang-ulang kembali materi yang baru saja kita pelajari. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.